Bang, terkait dengan masih hukum-hukum juga begitu ya. Masih ramai juga terkait dengan pembahasan Omnibus Law, rancangan undang-undang RUU Ciptaker begitu ya. Tepat tidak sih Bang untuk kondisi saat ini, tapi kondisi itu masih dibahas juga begitu? Jadi kalau buat saya kan begini, ya, membahas undang-undang itu memang salah satu tugas konstitusionalnya DPR, ya, termasuk membahas RUU Cipta Kerja itu, Omnibus Law. Tetapi yang tidak boleh dilakukan oleh DPR adalah dalam masa pandemi seperti yang sekarang, kemudian RUU-nya dianggap kontroversial, terus cepat-cepat membahasnya, terus tidak mendengarkan rakyat. Itu yang tidak boleh. Jadi bukan kemudian DPR-nya jangan membahas, enggak seperti itu. Membahas silahkan, tetapi dengarkanlah aspirasi masyarakat itu. Tapi beberapa waktu belakang ini sempat kita dengar juga Bang, untuk melancarkan RUU Ciptaker ini, banyak selebriti ataupun selebgram, nah ini nih, yang ikut dilibatkan begitu dalam di media sosial begitu dengan tagar Indonesia butuh kerja. Itu bagaimana nih Bang? Nah, karena yang melibatkan pemerintah ini harus ditanya oleh pemerintah ya. Saya sih melihatnya seperti ini. Memang sebagian yang menolak RUU Cipta Kerja ini kan menolak karena belum baca juga. Dengar-dengar isinya begini-begini ya, percaya saja gitu ya. Meskipun memang saya juga mengakui ada banyak di dalam RUU Cipta Kerja itu yang memang isinya itu harus dirubah total atau harus di-drop bahkan itu ya. Dan Pak Jokowi, poin apa Bang yang mungkin menurut Bang Arsul harus dirubah total ataupun yaitu yang disebut klaster ketenaga kerjaan lah, yang mengurangi hak-hak pekerja itu. Itu yang harus dirubah. Itu yang harus dirubah ya. Kemudian juga ketentuan-ketentuan dalam RUU yang terkait yang dianggap mengancam kelestarian lingkungan hidup ya, karena misalnya perizinannya kemudian ditiadakan atau dirubah. Nah ini yang menurut saya harus jadi atensi dan perhatian teman-teman yang ada di DPR ini. Tenaga kerja asing bagaimana Bang? Gini, tenaga kerja asing ini harus kita sikapi dengan bijak ya. Tidak bisa juga kita kemudian menolak total tenaga kerja asing. Tetapi saya sepakat, pintunya juga harus diseleksi. Ya. Jangan kemudian pintunya dibuka lebar-lebar. Ya. Kadang-kadang ya kita juga harus proporsional nih. Seleksinya seperti apa Bang? Ya, yang boleh masuk, yang boleh tenaga profesional. Misalnya kan begitu. Seperti ini. Itu ya, artinya kan kembali kepada prinsip. Bidang-bidang kerja yang rakyat kita itu sudah bisa mengerjakannya dan kemudian katakanlah itu juga semuanya tersedia, ya jangan dibuka dong untuk orang asing. Sama satu lagi, ini kan ada juga yang salah paham kan tenaga kasar termasuk katakanlah buruh bangunan kok didatangkan. Nah ini pemerintah harus menjelaskan apakah ini proyeknya itu turnkey itu karena memang dikerjakan paket oleh pemborongnya sampai tenaga kerjanya dari sana. Atau memang, asal kalau sudah selesai, begitu selesai pekerjaannya pulang, itu yang harus ditegaskan sebetulnya. Atau karena memang tenaga kita tidak begitu baik begitu sehingganya mendatangkan dari luar begitu ya Bang ya? Saya kira nggak seperti itu, nggak seperti itu ya. Pada umumnya begini. Ya kalau saya kan sempat juga berkomunikasi dengan beberapa perusahaan, itu memang mereka itu proyek turnkey itu tadi. Turnkey itu begini loh, jadi si investor yang empunya proyek itu menunjuk kontraktor. Kontraktor itu yang membangunkan termasuk mengatur pembiayaannya ya, dan termasuk juga tenaga kerjanya. Nah tentu kan kontraktor itu ingin memastikan proyeknya cepat selesai, cost-nya efektif ya, dan selesai kemudian dia dapat bayaran lah dari si investor yang empunya proyek. Nah itulah digunakan. Nah sebetulnya yang jadi masalah kemudian ketika tenaga kerja asing itu pulang ke negaranya ya, itu kan tidak terberitakan, tidak disampaikan oleh pemerintah. Harusnya kan menurut saya secara teratur itu yang datang berapa, bidang apa, kemudian yang pulang itu berapa, itu harus terus-menerus disampaikan. Secara terbuka begitu maksudnya Bang ya? Iya, secara terbuka. Sempat mengatakan undang-undang bukan kitab suci. Maksudnya apa sih Bang? Nah, begini. Ini pasti dulu urusannya sama undang-undang KPK. Ya. Dulu kan kalau setiap undang-undang KPK itu mau direvisi selalu ditolak. Karena itu dianggap akan melemahkan pemberantasan korupsi. Maka saya mengatakan, di dunia ini yang namanya buatan manusia itu,
tidak boleh yang kemudian diperlakukan kayak kitab suci, nggak boleh berubah. Hanya kitab suci yang tidak boleh berubah. Tapi kalau hukum buatan manusia harus boleh dirubah, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekiniannya. Nah, itu sebetulnya istilah itu saya sampaikan untuk merespon teman-teman masyarakat sipil yang selalu pokoknya kalau sudah soal KPK nggak boleh disentuh. Jadi memang harus mengikuti perkembangan, bisa dibilang seperti itu ya, Bang ya. Meskipun saya tidak ingin menyalahkan teman-teman LSM juga ya, karena kan memang ya ketika itu dirubah kan ada juga yang kemudian ya katakanlah punya niatan untuk melemahkan, itu nggak bisa ditutupi juga gitu loh. Iya. Baik, sempat menyoroti terkait dengan pendidikan di pesantren, ya, Bang Arsul? Ya. Itu saya soroti kebetulan ya karena kan saya dari Partai Islam ya, dari P3. Kami periode yang lalu itu kan mengusulkan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren. Alhamdulillah di akhir periode lalu itu P3 bisa menggolkan RUU itu menjadi RUU pesantren. Ya, alhamdulillah. Nah, karena itulah kemudian karena RUU itu kami menginisiasi, kami kemudian juga harus mengawal terus selama pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin itu agar pemerintah mengimplementasikan ketentuan RUU itu. Bang, kalau kita ingat terkait dengan pidato Presiden pada saat waktu sidang MPR kalau tidak salah ya, yang menyatakan jangan agamis sendiri, jangan Pancasilais sendiri. Kalau dari sudut pandang Bang Arsul sendiri, apa sih makna dari itu, Bang? Saya melihat ini nggak bisa ditutupi memang. Di sebagian kelompok masyarakat kita, ada yang senang memonopoli kebenaran, ya, memonopoli kebenaran, ya, berbasis apa saja, bisa berbasis ajaran agama, bisa berbasis juga katakanlah madhab ekonomi dan lain sebagainya, ya. Padahal, ya, bagi saya ini setidaknya, kalau kita menyampaikan sebuah pendapat lah, katakanlah mengutip ayat suci dan kemudian menyampaikan arti dan kemudian menjelaskan kandungan, maka penjelasannya itu adalah sebuah penafsiran, ya, itu sebuah pendapat, ya, karena itu pendapat bukan kebenaran itu sendiri, jadi itu tafsir atas kebenaran, bukan kebenaran itu sendiri. Nah, karena itu tafsir pendapat atas sebuah kebenaran, penjelasan atas sebuah kebenaran, maka terbuka dong untuk tafsir pendapat, ya, dan penjelasan yang lain atas kebenaran itu yang mungkin berbeda, ya, antara dari satu orang dengan orang yang lain. Nah, kalau ada keadaan seperti itu, janganlah kita ini kemudian merasa bahwa pendapat yang paling benar itu pendapat saya, yang lain salah, ya. Nah, jadi saya selalu, ya, saya ini nggak pernah jadi santri, tapi saya selalu teringat pendapatnya atau kata-katanya salah satu imam besar, ya, Imam Hanafi. Beliau itu mengatakan demikian, ya, apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah pendapat. Kalau datang kepadamu pendapat yang lebih baik, maka itulah yang harus kamu ambil sebagai kebenaran. Jadi imam zaman dulu saja itu begitu demokratis, ya, tidak mengklaim bahwa ajarannya, pendapatnya dia, tafsirnya dia, itulah yang paling benar. Tapi wajar nggak sih, Bang, kalau ada bagian ataupun kelompok tertentu yang tersinggung dengan pernyataan seperti itu? Ya, kalau orang tersinggung kan boleh-boleh saja. Tersinggung itu juga hak demokrasi juga gitu loh. Saya nggak setuju, saya tersinggung dengan itu. Yang paling penting jangan kemudian karena tersinggung dengan cara yang marah, dengan cara yang anarkis, itu aja saya pikir. Ya. Tapi ada sebagian masyarakat mungkin yang menganggap ada kelompok ataupun yang tidak agamis begitu, Bang. Padahal di sini kan ada dua partai Islam begitu, yang maksudnya ada partai-partai yang ini juga begitu. Pendapatnya seperti apa, Bang? Itu tadi, kita netral saja terhadap yang disampaikan oleh Presiden saja. Artinya Presiden itu mau mengatakan juga bahwa, dan itu kan memang realitasnya begitu, ya. Sudut pandang keagamaan itu seringkali berbeda, ya. Kita misalnya dalam soal fikih itu kan ada 4 madhab itu, kan paling tidak ya. Itu kalau di NU itu ada 4 madhab ya. Nah, itu saja ada yang untuk satu hal bisa beda-beda ya. Di dalamnya ada beberapa pendapat begitu ya, Pak. Iya, itu kan ada beberapa pendapat. Nah,
yang hendak ditekankan, jangan merasa paling agamis itu sebetulnya kalau saya memaknai yang disampaikan Pak Jokowi itu, jangan merasa bahwa pendapatmu itu yang paling benar, itu saja. Ya, baik tentang agama maupun tentang Pancasila. Nggak boleh juga misalnya pimpinan MPR kayak saya kalau mengatakan soal sila ketuhanan yang Maha Esa itu seperti ini, jangan kemudian merasa paling benar. Jangan-jangan yang rakyat biasa malah lebih pas itu memaknai soal itu. Ya. Baik, terakhir harapannya Bang Arsul, ketika di kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat? Saya hanya tentu ingin punya harapan, ya. Kita sudah memilih sistem dan tatanan demokrasi, ya. Dan dalam alam demokrasi itu memang sebuah keniscayaan bahwa orang berbeda sudut pandang, orang berbeda pendapat, ya. Tetapi yang paling penting jangan kemudian di dalam berpendapat itu, ya, kita selalu terhadap orang lain itu suudon terus, ya. Berprasangka buruk terus, ya. Nah, kita selalu harus punya kesadaran bahwa dalam pendapat kita mungkin ada kebenaran, tapi juga mungkin juga ada kekeliruannya, ya. Karena itulah kita juga harus punya kesadaran bahwa dalam pendapat orang lain itu tidak selalu salah. Ada juga mungkin kebenaran yang harus kita terima. Di kondisi pandemi saat ini kita harus sehat begitu ya Bang ya, berolahraga. Ada mungkin yang dilakukan olahraga di rumah atau yang favorit begitu? Saya boleh dibilang karena pandemi ini menjadi lebih rajin olahraga setiap pagi. Paling tidak berjemur itu 3 kali lah dalam seminggu, ya. Tentu sambil olahraga. Berjemur hanya berdiri atau duduk berjemur saja kan kurang bagus. Kadang-kadang di rumah sambil buka baju ya udahlah sambil treadmill, ya, di bawah matahari. Di bawah matahari. Tentu pemilihan makanan nih sekarang menjadi harus kita hati-hati juga nih ya Bang ya. Apa makanan favorit ataupun untuk menjaga daya tahan tubuh untuk Bang Arsul sendiri? Saya kira begini, saya tentu kan kita adalah suplemen yang kita makan, tetapi sekarang ya mau tidak mau kita dipaksa untuk mengurangi junk food. Nah, jadi kita lebih banyak lah makanan-makanan yang segar, sayuran-sayuran yang langsung kita makan, ya. Itu yang kita konsumsi, ya. Dan itu kemudian kita cenderung untuk masak sendiri, gitu, seperti itu. Jadi semuanya memang sudah diatur, semoga pola kesehatannya juga untuk tetap dijaga dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan ya kita bisa selalu menjaganya seperti itu. Sesekali menikmati seperti ini. Oh ya, nah kalau ini aduh ya, tapi ya ini sekali-sekali, maksudnya sekali di sini, sekali di sana. Terima kasih Bang Arsul sudah menyempatkan waktu. Terima kasih, terima kasih. Ayo minum dulu. Silakan, silakan.